Berita terbaru hari ini. Mengejutkan, ramai isu ramalan kematian tragis DS. Puput, mantan Dodi Sudrajat, angkat bicara. Belum lama ini, media sosial tengah dihebohkan terkait video ramalan pria yang mengungkapkan soal kematian. Pria tersebut menyebut sosok yang diramal oleh paku bumi ini berinisial DS. Mendengar inisial DS disebut, sontak pikiran netizen langsung tertuju pada Dodi Sudrajat. Terlebih ada ciri-ciri lain yang juga sama dengan Dodi, yakni sosok DS memiliki anak yang telah meninggal. Yang mana putri sulung Dodi, Vanessa Angel, juga telah berpulang karena kecelakaan maut. Menanggapi hal tersebut, Puput, mantan Dodi Sudrajat, angkat bicara. Mendengar hal tersebut, Puput sontak terkejut. Ia lantas mengatakan untuk jangan membicarakan hal tersebut. Aduh, serem banget. Jangan dong, nanti si Ais jadi yatim, ungkap Puput. Puput pun menegaskan bahwa dirinya tak ingin percaya dengan ramalan seperti itu. Gak mau ngikuti, gak mau percaya yang begitu, tegasnya. Tidak hanya itu, Puput berharap itu hanyalah sebuah ramalan saja. Namun selebihnya untuk menyerahkan kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan ini hanya ramalan. Selebihnya hidup dan mati kita diserahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu jodoh, rezeki, maut, bebernya. Kendati demikian, ia tetap peduli lantaran bagaimanapun Dodi Sudrajat adalah ayah dari Aisyah. Iya, apapun yang terjadi, dia masih bapak anak aku. Diakui dan tidak diakui, dia tetap bapak anak aku. Selain itu, podcast Denny Sumargo disebut kutukan. Seruan agar Dodi Sudrajat diundang makin menggema. Sosok Dodi Sudrajat yang merupakan ayah mendiang Vanessa Angel masih meresahkan publik. Ia tak henti-hentinya cari masalah dengan besan sendiri, keluarga Haji Faisal, karena masalah hak perwalian cucu mereka, Galaskai Andriansah. Terbaru, ada konten menarik tentang Dodi Sudrajat dalam sebuah video singkat yang dibagikan oleh akun Banstetik. Ada foto Dodi disertai tulisan agar ayah Mayang Luciana Fitri itu diundang dalam podcast Denny Sumargo. Seperti diketahui, belakangan podcast aktor yang akrab disapa Densu itu memang ramai dibicarakan. Tidak sedikit netizen menyebut podcast Densu sebagai kutukan karena beberapa bintang tamu yang hadir mengalami celaka. Sebut saja mendiang Laura Anna, Vanessa Angel, Mbak Yu, hingga terakhir ada Ridwan Kamil yang kehilangan sang putra di Sungai Are, Swiss. Permintaan netizen agar Dodi Sudrajat diundang di podcast Denny Sumargo, bunyi tulisan dalam video tersebut. Tampak juga beberapa komentar netizen yang mendukung Dodi diundang dalam podcast Densu. Setuju, undang deh, pengen lihat endingnya, kata netizen. Iya, sebelum Denny Sumargo tutup acaranya, Dodi diundang dulu, sumbang netizen lain. Cepetan kalau bisa, timpal lainnya. Sementara itu, netizen yang lain menanggapi sinis permintaan Dodi diundang ke podcast Densu. Menurut mereka, Dodi tak perlu diberi panggung serta kejadian di podcast Densu hanya sebuah kebetulan. Walau begitu, tidak sedikit juga netizen yang mendukung Dodi agar diundang podcast Densu. Ngapain ngasih dia panggung, kata akun Utami. Buat apaan deh, gak ada yang perlu dibahas dan diklarifikasi. Soal cocok logi podcast Densu, itu mah cuma kebetulan aja. Gak usahlah dikasih panggung orang sakit begini, sambung akun yang lain. Kalau perlu undang sampai 3 kali, sampai endgame, komentar akun Anita. Jangan lupa pakai baju biru, seru akun Tati. Kalau sampai kenapa-kenapa, fik ramat podcastnya, tambah akun yang lain. Anjir, WKWKWK, udah kayak tumbal, imbuh yang lainnya. Please Bang Sumargo Denny, ajak Dodot podcast ya. Gue udah muak, gedek empet banget sama dia, imbuh akun Ayana. Selain itu, Puput sakit hati dengar perkataan keji Dodi Sudrajat. Dia nggak pernah inginkan anakku. Puput mengungkapkan rasa sakit hatinya terhadap mantan suami, Dodi Sudrajat, semasa masih bersama dulu. Dia menyebut Dodi kerap menyampaikan perkataan keji kepadanya dan anak-anaknya.
Ngomong aku nggak enak lah. Terus ngomong Cika. Kebun binatangnya keluar untuk Cika, ujar Puput. Tidak hanya itu, Dodi bahkan tidak pernah mengharapkan untuk memiliki anak dari Puput. Padahal saat itu, Puput tengah mengandung anak mereka, yakni Aisyah. Ketika aku sentil masalah nafkah, perkataan yang selalu dia keluarkan itu, "Aku nggak pernah kok menginginkan kamu hamil waktu itu. Kan aku udah ngomong, aku nggak mau punya anak dulu." Dia bilang gitu, ungkap Puput. Puput menambahkan, perkataan Dodi itu terus-menerus diulangnya, bahkan sampai Aisyah kini telah berusia 6 tahun. Iya, jadi Aisyah itu dianggapnya sebagai anak yang tidak diharapkan. Itu perkataan yang sangat keji banget, sambungnya. Karena hal itulah, Puput mengaku lega dan bahagia karena akta cerainya dengan Dodi Sudrajat akhirnya keluar. Keduanya telah resmi bercerai berdasarkan keputusan dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Di sisi lain, menurut Puput, Dodi tak seharusnya mempermasalahkan DNA Galaskai. Pasalnya, kini ayah Galaskai, Bibi Andriansah pun telah meninggal dunia. Hasil DNA menyatakan beda mungkin dengan Bibi. Faedahnya apa? Katanya. Apa nggak memikirkan psikisnya si anak ini ke depannya? Lebih lanjut, Puput menyinggung soal sosok di belakang Dodi. Meski enggan menyebutkan secara gamblang, Puput mengaku tak sejalan dengan Dodi dan sejumlah orang tersebut. Aku banyak tidak sejalan dengan cara mereka, ucap Puput. Iya, beliau dan semuanya. Ia adalah di belakang mereka. Aku nggak ngerti. Pokoknya aku nggak sejalan dengan apa yang akan dilakukan oleh bapak ini, sambungnya. Saat ditanya perasaannya sesuai bercerai dari Dodi, Puput mengaku lega. Kini, Puput lebih fokus membesarkan anak-anaknya. Plong, aku bersyukur banget. Yang berlalu biarlah berlalu. Sekarang aku fokus ke anak-anak. Aku fokus bekerja untuk masa depan anak-anak, tukas Puput. Mantan istri Dodi Sudrajat, Puput, mengatakan jika Profesor Bambang cinta mati kepada Vanessa Angel. Hal tersebut disampaikan Puput melalui Instagram story-nya. Profesor Bambang merupakan teman dekat dari ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat. Pada Minggu, 22 Mei 2022, Bambang membantah tuduhan dari Puput. Menurut Bambang, yang justru cinta mati adalah Vanessa Angel. Kalau dibilang cinta mati itu terbalik, ujar Profesor Bambang. Profesor Bambang mengatakan Vanessa Angel pernah menyatakan cinta kepadanya sebanyak 4 kali. Ia berujar tidak menerima cinta dari Vanessa Angel. Sejak dari penjara, Vanessa sampai akhir hayatnya 4 kali nyatakan cinta sama saya dan saya tidak menerima itu, ujar Profesor Bambang. Penolakan Profesor Bambang bukan tanpa alasan. Ia menolak lantaran telah menganggap Vanessa Angel sebagai adiknya. Karena saya menganggap sebagai adik saya, tutur Profesor Bambang. Tapi ini sebatas klarifikasi saya, lanjutnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?